Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek capstone yang berjudul Sistem Monitoring Irigasi dan Pemupukan Otomatis berbasis sensor SHT31D untuk optimasi pertumbuhan tanaman anggrek. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Hoirunisa Fitri Handayani bersama 4 rekan kelompok saya, yaitu Dava Satria Yuda, Haidar Abdullah, Deva Risnanda, dan Intan Marta Najila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek yang kami kembangkan. Latar belakang proyek ini berawal dari kebutuhan tanaman anggrek akan kondisi lingkungan yang stabil, khususnya kelembapan udara yang ideal, yaitu sekitar 55 hingga 70% RH. Namun, proses penyiraman dan pemupukan masih banyak dilakukan secara manual, sehingga seringkali tidak konsisten. Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan tanaman mengalami kelebihan atau kekurangan air dan nutrisi, sehingga beresiko mengganggu pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem monitoring irigasi dan pemupukan otomatis berbasis Internet of Things menggunakan sensor SHT31D dan microcontroller ESP32. Sistem ini mampu memantau kondisi lingkungan secara real-time serta mengendalikan penyiraman dan pemupukan dari jarak jauh melalui smartphone sehingga perawatan tanaman menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah dan tujuan proyek. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, terdapat dua rumusan masalah pada proyek ini. Yang pertama, bagaimana sistem monitoring dapat mendeteksi suhu dan kelembapan secara real-time, dan yang kedua, bagaimana merancang sistem irigasi dan pemupukan otomatis berbasis IoT untuk menjaga kestabilan lingkungan tanaman anggrek. Adapun tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor SHT31D serta mengembangkan sistem irigasi dan pemupukan otomatis berbasis microcontroller ESP32 yang terintegrasi dengan teknologi IoT sehingga mampu menjaga kondisi lingkungan tanaman anggrek secara lebih stabil. Selanjutnya, mengenai manfaat dari proyek yang kami kembangkan, sistem ini memberikan beberapa manfaat, di antaranya yaitu membantu pembudidaya memantau suhu dan kelembapan secara otomatis dan berkelanjutan, mengurangi waktu serta tenaga karena penyiraman dan pemupukan dilakukan secara otomatis, serta mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk sesuai kondisi lingkungan tanaman. Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalkan risiko keterlambatan penyiraman maupun pemupukan, mendukung penerapan teknologi IoT di bidang pertanian, serta memungkinkan proses monitoring dan pengendalian dilakukan dari jarak jauh melalui aplikasi billing, kapan saja dan di mana saja. Kemudian saya Haidar Abdullah yang akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, pemilihan solusi, dan perangkat yang digunakan. Untuk tinjauan pustaka sendiri, pengembangan teknologi Internet of Things atau IoT telah banyak diterapkan dalam bidang pertanian untuk membantu monitoring dan pengendalian kondisi lingkungan tanaman secara real time. Teknologi ini memungkinkan pengguna memantau suhu dan kelembapan dengan lebih mudah dan efisien, sehingga kondisi tanaman dapat dijaga dengan lebih optimal. Penggunaan microcontroller seperti ESP32 memungkinkan sensor bekerja secara otomatis dengan mengolah data dari sensor. Sensor SHT31D digunakan untuk memperoleh data suhu dan kelembapan yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sistem irigasi dan pemupukan otomatis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem irigasi otomatis berbasis sensor mampu meningkatkan efisiensi penyiraman, mengurangi ketergantungan pada perawatan manual, serta membantu menjaga kestabilan kondisi lingkungan tanaman sehingga risiko hama dan penyakit dapat diminimalkan. Yang kemudian ada pemilihan solusi. Di sini kami memiliki dua alternatif. Yang pertama ada alternatif secara manual, di mana sensor SHT31D hanya menampilkan data secara real time pada LCD yang telah dipasang. Kemudian penyiraman dan pemupukan dilakukan secara manual oleh pengguna. Yang kemudian alternatif kedua yaitu sistem otomatis berdasarkan threshold bertingkat ditambah dengan IoT, di mana ESP32 membaca data suhu dan kelembapan secara real time. Sistem bekerja secara otomatis dengan beberapa kondisi untuk mengontrol pompa air serta memberikan notifikasi kepada pengguna. Data ditampilkan pada LCD yang dipasang dan dikirim ke platform billing untuk monitoring jarak jauh, sehingga terpilih solusi alternatif kedua,
yaitu sistem otomatis threshold bertingkat ditambah dengan IoT, karena memberikan kontrol yang lebih fleksibel dibanding sistem sederhana, namun tetap mudah diimplementasikan dan efisien untuk digunakan oleh para pengguna. Kemudian untuk ada beberapa perangkat yang digunakan. Yang pertama ada sensor SHT31D dengan akurasi RH sebesar kurang lebih 2%, dan untuk derajat sekitar 0,3 derajat Celcius, menggunakan komunikasi I2C dengan konsumsi daya yang rendah. Kemudian terdapat microcontroller. Kita menggunakan ESP32 untuk pengolahan logika komunikasi Wi-Fi terintegrasi yang memiliki respon komutasi yang tinggi. Kemudian untuk aktuatornya sendiri kita menggunakan relay yang dihubungkan dengan pompa DC 12 volt. Relay sendiri digunakan untuk mendistribusikan tegangan rendah untuk menyalakan pompa DC yang digunakan untuk mendistribusikan air dan nutrisi langsung kepada tanaman. Yang selanjutnya yaitu ada rencana anggaran biaya. Di sini terdapat 14 alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan dengan total anggaran yaitu Rp917.000 untuk keseluruhan alat dan bahannya. Untuk arsitektur sistem yang pertama yaitu ada sensor SHT31D dengan toleransi suhu kurang lebih 0,3 derajat Celcius dan kurang lebih 2% untuk RH kelembapan. Sensor ini berkomunikasi dengan microcontroller menggunakan protokol 12C. Pompa air mini DC berfungsi sebagai aktuator yang mengeksekusi perintah dari sistem digunakan untuk proses irigasi. Yang kedua yaitu ada ESP32 dilengkapi dengan dual prosesor berkecepatan 240 MHz dan dilengkapi dengan modul Wi-Fi sehingga bisa langsung terintegrasi ke internet tanpa modul tambahan. LCD 16x2 12C untuk menampilkan data secara lokal tanpa perlu membuka aplikasi smartphone. Dan relay 5V untuk komponen switching yang menjembatani sinyal digital dari ESP32 untuk menyalakan atau mematikan pompa. Selanjutnya itu ada platform billing IoT, dashboard smartphone untuk antarmuka yang memungkinkan pengguna memonitoring suhu dan RH secara real time. Untuk memantau kontrol pompa manual, riwayat sensor juga dapat terlihat dan notifikasi secara real time. Untuk flowchart yang pertama yaitu dimulai dari sistem dengan inisialisasi semua komponen. Yang kedua, sensor membaca suhu dan kelembapan secara real time. Yang ketiga, data ditampilkan ke LCD dan dikirim ke platform billing. Yang keempat, sistem mengecek nilai kelembapan atau RH. Yang kelima, jika RH berada pada interval kurang dari 50%, maka pompa akan aktif dan irigasi akan berjalan secara otomatis. Yang keenam, jika RH berada pada interval lebih dari sama dengan 55% sampai 70%, maka sistem akan memberikan notifikasi pada pengguna apakah ingin mengaktifkan pompa secara langsung atau tidak. Yang ketujuh yaitu jika RH berada pada lebih dari 70%, maka sistem akan secara otomatis mematikan pompa air. Yang kedelapan, sistem menunggu interval tertentu jika mengulang proses. Oke, untuk yang selanjutnya ada pemodelan matematika sistem di mana akan ada akurasi pembacaan sensor. RH yaitu relatif humidity aktual sama dengan RH yang terukur, kurang lebih 2%-nya. Untuk yang selanjutnya ada suhu aktual yaitu suhu yang terukur, kurang lebih 0,3 derajat Celciusnya. Untuk toleransi akurasi itu berdasarkan dari datasheet resmi sensor dari SHT31. Untuk yang selanjutnya ada model looping system di mana Tn plus 1 sama dengan Tn plus T interval. Pembacaan dan pengiriman data ke Blink dan pengambilan keputusannya itu secara looping atau terus-menerus. Untuk thresholdnya ada RH kurang dari 55%, di mana pompa akan aktif otomatis
dengan adanya irigasi atau pemupukan yang berlangsung. Untuk yang secara manual itu ada 55% kurang dari sama dengan RH, kurang dari sama dengan 70%. Nanti penggunaan dapat digunakan melalui aplikasi Blink, di mana akan mengatur sistem itu secara on-off atau secara manual. Untuk yang selanjutnya ada RH lebih dari 70%. Nanti sistem akan off atau berhenti secara otomatis untuk mencegah kelebihan dari air yang digunakan pada sistem. Selanjutnya ada karakteristik fungsional produk, di mana sistem akan digunakan sebagai yang pertama monitoring suhu dan kelembapan real time pada bunga anggrek menggunakan sensor SHT31D untuk membaca suhu dan kelembapannya. Yang kedua ada kontrol irigasi dan pemupukan secara otomatis dengan menggunakan threshold yang sudah tertera pada slide sebelumnya. Yang ketiga ada tampilan data secara langsung, yaitu dengan penggunaan LCD dengan penampilan data suhu dan kelembapan. Yang keempat ada integrasi IoT untuk pemantauan jarak secara jauh. Data dikirimkan ke platform Blink sehingga penggunaan dapat memantau kondisi tanaman secara real time. Yang kelima ada penyiraman dan pemupukan terintegrasi, yaitu di mana sistem mendukung pemberian air sekaligus pupuk secara otomatis melalui pompa dan selang yang terhubung pada sistem. Selanjutnya ada spesifikasi teknis luaran, yaitu akurasi suhunya kurang lebih dari 0,3 derajat Celcius. Akurasi dari kelembapannya kurang lebih dari 0,2% RH atau kelembapan relatifnya. Kurang dari 2 detik, yaitu respon dari aktuator, di mana sensor yang setelah mendeteksi akan berlangsung pengolahan pada memori dan akan merespon dalam 2 detik. Konsumsi dayanya memakai di 5 watt. Untuk threshold pompa yaitu relatif humidity-nya kurang dari 55%, zona manual bleed-nya 55% sampai dengan 70%. Threshold pompa off RH lebih dari 70%, interval pembacaannya 5 sampai 10 detik. Tegangan operasionalnya memakai 3,3 volt logic atau 5 volt relay. Untuk komunikasinya memakai Wi-Fi, display lokalnya memakai LCD. Untuk monitoring jarak jauhnya memakai Blink. Pada slide berikut ada antarmuka dan pemantauan. Untuk yang pertama ada LCD 16x2 I2C, display menampilkan pembacaan suhu, kelembapan, status pompa, dan status jaringan. Untuk yang kedua ada platform Blink, IoT dashboard, monitoring real-time jarak jauh, penyangga grafik historis, dan kendali berbasis mobile. Pada slide ini ada simulasi. Yang pertama adalah persoalan pertama kondisi kelembapan rendah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi kondisi lingkungan yang kering dan secara otomatis mengaktifkan pompa sesuai dengan logika kontrol yang telah dirancang. Status on pada LCD memberikan konfirmasi bahwa proses penyiraman berlangsung dengan baik sehingga kelembapan lingkungan dapat ditingkatkan. Pada percobaan kedua, dengan kondisi kelembapan tinggi, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan kondisi lingkungan yang telah lembab dengan tidak mengaktifkan pompa. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penyiraman berlebihan atau overwatering sehingga kelembapan udara tetap terjaga pada kondisi yang aman bagi pertumbuhan tanaman anggrek. Pada percobaan ketiga, kondisi kelembapan optimal atau dengan manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem tidak secara otomatis mengaktifkan pompa ketika kelembapan udara berada pada rentang yang telah ditentukan. Pada kondisi ini, setiap sistem memberikan kendali kepada pengguna melalui mode manual sehingga pengguna dapat menentukan waktu penyiraman atau pemupukan sesuai kebutuhan. Mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengoperasian sistem tanpa mengganggu kondisi lingkungan yang telah berada pada rentang optimal. Untuk slide terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada dua. Yang pertama adalah kinerja monitoring berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem sensor SHT31D terbukti mampu melakukan monitoring suhu dan kelembapan udara secara real time dengan tingkat akurasi tinggi
kurang lebih 2% RH, dan kurang lebih 0,3 derajat Celcius. Data lingkungan berhasil ditampilkan pada LCD 16x2 I2C sebagai media monitoring lokal dan dikirimkan ke platform Beilink untuk akses jarak jauh melalui smartphone. Sistem mampu mendeteksi perubahan kondisi lingkungan secara periodik setiap 3 detik dan menampilkan informasi suhu, kelembapan, serta status pompa dengan baik. Yang kedua ada manfaat. Sistem yang dikembangkan memberikan manfaat signifikan bagi pembudidaya anggrek, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, mengurangi ketergantungan terhadap perawatan manual, serta meminimalkan resiko keterlambatan penyiraman. Integrasi IoT melalui Beilink mendukung penerapan konsep smart farming di sektor hortikultural. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai proyek Sistem Monitoring Irigasi dan Pemupukan Otomatis berbasis sensor S131D untuk optimasi pertumbuhan tanaman anggrek. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.